konsep hukumnya dengan amat jelas bahwa pertama, Bambang Tri dan Gus Dur harus onslah, dibebaskan secara hukum karena perbuatannya itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Ini dalam konteks capres, Jokowi telah melakukan cacat proses. Kenapa cacat proses? Karena proses untuk pencapresan itu harus melampirkan ijazahnya minimal SMA. Nah, ternyata ijazahnya tidak ada, berarti cacat proses. Jika itu terjadi, betul cacat proses, maka terjadilah batal demi hukum sebagai presiden. Karena dia tidak memenuhi syarat sebagai presiden. Ya bagaimana? Tidak memenuhi syarat kok bisa jadi presiden? Jadi seluruh penandatanganan yang dikaitkan dengan Jokowi sebagai presiden batal demi hukum. Ini serius, bos. Dan di seluruh dunia tidak ada presiden yang digugat, cuma di Indonesia. Tambahan memori kasasi gimana? Pidana ya? Iya. Oke. Tambahan memori kasasi. Lengkap ya? Iya. Apa yang bersama dia, Pak? Karena besok pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selama belum putus boleh apa? Ayo komentarnya nunggu lama. Sini. Rekam. Ini memori tambahan Bambang Tri. Kita usahakan sesuai dengan edaran Mahkamah Agung nomor 20 tahun 83. Itu betul. Putusan Mahkamah Agung nomor 214 tahun 2014. Satu surat edaran, satu keputusan. Jadi jangan goblok. Mentang-mentang sudah lewat katanya nggak bisa pakai. Masih Haji, bukan Egi, bukan naik gaji. Profesor Dr. Egi, ngejak Egi gitu ya. Jangan pakai YI. Namanya orang ngeselin, kayak biasa aja nih, belum makan siang nggak mau mulu. Tahan lapar. Iya lah bu, bayar berapa? Kita tampar. Buat Cina itu. Pas kita ya, nah, ini kita kasih kartu pengacara aja. Ini hanya untuk penambahan ini. Nih, udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya advokat Egi Sujana bersama Damai Hari Lubis, advokat juga.
dan rekan paralegal dari Solo, Saudara Anwar. Saudara-saudara, sekarang ke Pengadilan Negeri Surakarta, kita mengajukan tambahan memori kasasi. Nah, prinsip-prinsipnya silakan DHL sampaikan yang pokok-pokok dasarnya. Jadi begini, kita ketahui bahwa Bambang Tri itu bukan ahli hukum, tapi bukan bidangnya lah. Sehingga kita punya kesadaran sebagai pengacara yang pernah menanganinya di tingkat Pengadilan Negeri Solo, membuat tambahan tentang perihal memori kasasi. Dasar hukumnya ada, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 20 tahun 83, bahwa sebelum putus bisa untuk menambah atau memperbaiki dan lain-lain. Jadi kita gunakan hak itu untuk membantu Bambang Tri, karena menurut kami ya beliau tidak bersalah. Seperti itu. Mungkin cukup. Ya, ini bukti kita daftar, kita ajukan untuk membuat memori kasasinya diterima. Memori kasasinya itu sendiri ini dia, ya. Ini memori kasasi kami, supaya jelas. Nah, poin pentingnya adalah, ya, poin pentingnya ada 3. Pertama, peran serta masyarakat yang dimiliki oleh setiap individu kita, masyarakat Indonesia, untuk ikut berperan di dalam konteks penegakan hukum. Yang kedua, kebebasan berpendapat, baik lisan maupun tulisan, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Ketiga, itu berkait dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 108, yang berkait dengan siapa yang melihat, siapa yang mengetahui ada sesuatu kejahatan dapat bertindak untuk melaporkan dan lain sebagainya. Nah, Bambang Tri dalam hal ini menggugat Presiden Jokowi, ya, dan itu kemudian berlanjut, justru dengan dia menggugat, dia ditangkap, dia dipenjara sampai hari ini bersama Gus Nur. Nah, inilah satu kekeliruan besar di dalam hukum. Orang melakukan peran serta masyarakatnya, orang melakukan kebebasan berpendapatnya yang dijamin oleh undang-undang, tetapi malah justru ditangkap dan dihukum. Nah, yang terpenting lagi, ya, ini pegang. Yang terpenting lagi, saudara-saudara, diamnya Jokowi ini merupakan indikasi hukum yang kuat. Kalau orang dituduh ijazahnya palsu, tapi dia diam, dia tidak menunjukkan ijazah aslinya, maka logika hukum mengatakan dia mengakui bahwa memang dia tidak ada ijazah aslinya. Kalau ada, kan gampang sekali tunjukkan. Jadi jangan dikira dengan diamnya Jokowi tidak berakibat hukum. Sangat berakibat hukum. Apa buktinya? Bambang Tri ditangkap, Gus Nur ditangkap, bahkan sudah dihukum. Jadi moral seseorang yang dituduh nggak benar tapi dia tidak memberikan klarifikasi, itu patut dipertanyakan secara moral. Sementara kemarin waktu pidato kenegaraan dia mempersoalkan sopan santun. Ini jauh lebih tidak sopan, jauh lebih tidak beradab. Dia tidak mengklarifikasi. Kan kita akan berhenti. Kita nggak mungkin mengkoyok-koyok Jokowi, dia presiden kita kok. Kita akan diam dan kita bahkan mundur kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Itu poin pentingnya. Tapi hingga detik ini Pengadilan Negeri Solo sudah bersidang, memutus sampai 6 tahun, ya, padahal tuntutannya 10 tahun, kemudian dikurangi, dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah, jadi 4 tahun. Nah, itu menganulir, artinya Bambang Tri dan Gus Nur tidak melakukan hoax atau tidak melakukan berita bohong, menyebarkan berita bohong. Nah, ini poin pentingnya.
Jadi saudara-saudara, kategorinya tolong digarisbawahi. Diamnya Jokowi kemarin seharusnya kesempatan dia di pengadilan menyampaikan, bahkan secara kenegaraan harusnya sampaikan. Kenapa dia menyalahkan dirinya juga, atau sesungguhnya dia menghina dirinya sendiri? Dia bilang dia dihina, dia bilang dia pelongo-pelongo, dia bilang bajingan, tolol, dia bilang segala macam. Yang itu buat pribadinya nggak apa-apa. Oke, tapi kenapa dia nggak bilang, kok saya dituduh ijazahnya palsu, padahal tidak palsu, ini ijazah saya? Kan harusnya begitu, bos. Tapi satu poin itu tidak pernah diucap. Atau masalah itu juga kebohongannya yang sangat jelas. Dan ini menurut klausul pasal 7A UUD 45 termasuk perbuatan tercela. Nah, harusnya DPR bertindak, harusnya DPR sebagai pengawas bertindak, bukan kami. Ngapain jadi sebenarnya? Jadi kami ini bertindak karena fungsi DPR tidak jalan. Mestinya panggil presiden, mengklarifikasi ini apa adanya. Saya kira itu poin pentingnya. Ada pertanyaan? Nah, konsep hukumnya dengan amat jelas bahwa pertama, Bambang Tri dan Gus Nur harus onslah, dibebaskan secara hukum, karena perbuatannya itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Ya, apa yang disampaikan dalam mubahalahnya itu benar adanya, karena Bambang Tri sampai ekstrim dia mengatakan, kalau ada ijazah Jokowi yang asli tembak pada saya. Kan begitu, bos. Dan sampai detik ini tidak pernah dilihat. Maka logika hukumnya harus dia dibebaskan. Tapi pertanyaan seriusnya, kenapa dia tidak dibebaskan, bahkan dihukum? Yang kedua, dampak hukum seriusnya adalah ini dalam konteks capres, Jokowi telah melakukan cacat proses. Kenapa cacat proses? Karena proses untuk pencapresan itu harus melampirkan ijazahnya minimal SMA. Nah, ternyata ijazahnya tidak ada, berarti cacat proses. Jika itu terjadi, betul cacat proses, maka terjadilah batal demi hukum sebagai presiden, karena dia tidak memenuhi syarat sebagai presiden. Ya, bagaimana tidak memenuhi syarat kok bisa jadi presiden? Jadi seluruh penandatanganan yang dikaitkan dengan Jokowi sebagai presiden batal demi hukum. Ini serius, bos. Dan di seluruh dunia tidak ada presiden yang digugat, cuma di Indonesia. Cuma di Indonesia presiden yang digugat. Oleh karena itu, dengan hormat Presiden Jokowi, masih ada waktu nih. Kami masih memberi kesempatan, ada waktu. Masih kita kasasi sekarang nih. Tolong di kasasi nanti itu Anda sampaikanlah ijazah aslinya, sehingga benarlah Anda tidak palsu, bohonglah si Bambang Tri, maka Bambang Tri harus konsekuen menjalankan omongannya sendiri untuk ditembak kepalanya itu. Dan kami mundur, dan kami menyatakan hormat kepada presiden. Tapi sebaliknya, jika presiden tidak juga mengeluarkan atau memperlihatkan ijazahnya, maka konsekuensi hukum itu terjadi gitu. Itu logika yang harus sehat. MPR DPR juga kita gugat soalnya, Pak, nanti ke depan ini. Ada lagi? Bahkan ketua pengadilan ini pun kita gugat, karena betul. Harusnya bukan pengadilan ini tidak berwenang, kompetensi relatif. Harusnya pengadilan negeri Malang. Ketika pengadilan mengadakan membuka sidang, persidangan itu biasa, hasilnya apa? Cacat hukum. Pengadilan negeri Malang TKP-nya pasal 84 KUHP. Boleh tidak di sini, tapi ada persyaratannya, yaitu pasal 85 KUHP. Mohon ketua pengadilan negeri Malang atau kejaksaan negeri Malang minta kepada Mahkamah Agung buka pasal 85. Mohon perpindahan. Kenapa? Karena rawan, karena saksi yang lebih banyak di sini. Semuanya ada prosedur, prosesnya ada. Nah, ketika diloloskan, tak alasan apapun, Mahkamah Agung memerintahkan Menteri Kehakiman agar sidang dipindah ke sini dari Malang. Nggak ada. Kita kan punya berkas. Persidangan jalan, Pak. Jaksa nggak pernah punya. Nggak mungkin kalau sekarang ada, itu telat itu. Harus ada di berkas perkara. Hakim juga kita tanyakan, nah itu mah
eksepsi. Kalau keadilan ditemukan saat mau ketok palu pun harus menghentikan itu, palu itu harus ngegantung di tengah. Jadi begitu. Dari persidangan ini, Ketua Pengadilan Negeri kenapa mengizinkan, tentu adalah salah seorang tergugat yang pengadilannya di mana kewenangannya menghukum Bambang Tri. Demikian. Jadi Terima salah kasih. satu tergugatnya adalah Pengadilan Negeri Solo. Demikianlah saudara, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.